Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang logam titanium dan logam zinc. Kelompok 2 terdiri dari Joshua Rumapea, Ainur Rafiq, Agung Maulana Jayaputra, dan Faisal Akbar. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia, kelimpahan di alam, kereaktifan, konfigurasi elektron, reaksi, kegunaan secara umum, dan kegunaan pada mesin alat berat. Baik, langsung kita simak saja penjelasan dari kelompok kami. Sifat fisika dan kimia titanium. Sifat fisika titanium. Sifat fisika memiliki fase solid. Titik leburnya 1941 Kelvin dan titik didih 3560 Kelvin. Pada kepadatan titanium sekitar 4560 gram cm kubik. Kadar peleburan 14500 dan penguapan 425 kJ. Kapasitas kalor molar 25000 kJ. Sifat kimia titanium atau Ti. Sifat kimia logam Ti memiliki 2 pangkat 6 isotop mulai dari Ti 3 pangkat 8, Ti 6 pangkat 3 dengan massa atom 4 pangkat 6 sampai 50. Terhitung 73,8% dari semua titanium alam memiliki 2 bilangan oksidasi, yaitu +3 dan +4. Sifat fisika dan kimia zinc. Sifat fisika zinc memiliki sifat fase solid. Titik leburnya 692 Kelvin, titik didihnya 1180 Kelvin. Kepadatan pada zinc sekitar 7,14 gram cm kubik. Kalor peleburannya 7,32 kJ. Dan kalor penguapan 123,6 kJ. Kapasitas kalor 25.470 kJ. Sifat kimia zinc atau Zn. Sifat kimia zinc mirip dengan logam-logam transisi periode pertama seperti nikel dan tembaga. Ia bersifat diagnetik dan cukup reaktif, juga merupakan reduktor kuat. Pembuatannya dengan cara memanaskan ZnS dengan H2SO4 hingga menghasilkan ZnO. Kemudian direaksikan dengan C membentuk Zn. Sekarang saya akan menjelaskan kelimpahan di alam mengenai titanium atau Ti. Titanium tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi ditemukan dalam mineral seperti rutil, ilmenit, dan spen. Rutil yaitu titanium oksida. Ilmenit yaitu besi titanium oksida. Sedangkan spen yaitu titanit atau kalsium titanium silikat. Secara komersial, logam diisolasi menggunakan proses Kroll yang awalnya dibuat dari titanium oksida dari bahan mineral ilmenit. Dan kelimpahan di alam mengenai zinc atau Zn. Zinc adalah unsur yang paling berlimpah dalam kerak bumi. Yang paling berat di tambang biji, cenderung mengandung sekitar 10% besi, serta seng 40-50%. Mineral yang diekstrak termasuk seng-sphalerite, smithsonite, kalamin, dan franklinite. Seng-sphalerite adalah mineral yang merupakan biji utama dari seng. Sebagian besar terdiri dari seng sulfida dalam bentuk garis kristal, tetapi hampir selalu mengandung besi dengan jumlah bervariasi. Sedangkan smithsonite atau zinc spar adalah seng karbonat, yaitu suatu biji mineral seng. Dalam sejarahnya, smithsonite diidentifikasi dengan hemimorfit sebelum disadari bahwa keduanya adalah mineral yang berbeda. Selanjutnya yaitu seng kalamin. Seng kalamin adalah nama bersejarah untuk biji seng. Nama kalamin berasal dari lapis kalaminaris, yaitu sebuah korupsi bahasa Latin Yunani kadmia.
Nama lama untuk biji seng pada umumnya yaitu nama kota Kalmis di Belgia, La Calamine dalam bahasa Prancis. Dan yang terakhir yaitu seng franklinite. Seng franklinite adalah mineral oksida yang termasuk dalam seri besi subkelompok spinel normal. Seperti halnya magnetik, anggota spinel lainnya baik besi maupun besi dapat hadir dalam sampel franklinite. Kereaktifan titanium dan zinc. Titanium dan zinc memiliki unsur periode yang sama, yaitu termasuk ke dalam unsur periode keempat. Unsur tersebut termasuk ke dalam logam yang bersifat reduktor. Titik leleh dan titik didihnya cenderung tinggi. Mereka juga memiliki daya hantar listrik yang baik dan materi yang keras, seperti skandium dan seng berwarna putih. Sementara unsur lainnya memiliki warna yang beragam. Konfigurasi elektron. Titanium mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Bilangan kuantum titanium yaitu 3d2 dengan bilangan kuantum utama atau N 3, bilangan kuantum azimut atau L 2, bilangan kuantum magnetik atau M -1, dan bilangan kuantum spin atau S +1/2. Dan memiliki sifat ferromagnetik karena memiliki nilai magnetik yang besar. Zinc mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dengan bilangan kuantum 3d10, yaitu bilangan kuantum utama atau N sama dengan 3, bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 2, bilangan kuantum magnetik atau M +2, dan bilangan spin atau S -1/2, dan memiliki sifat diamagnetik karena memiliki magnetik yang kecil. Reaksi titanium dan zinc. Reaksi titanium. Titanium akan bereaksi dengan air membentuk titanium dioksida dan hidrogen. Ketika titanium dibakar di udara, akan menghasilkan titanium dioksida dengan nyala putih yang terang. Dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan titanium nitrida. Reaksi titanium dengan halogen menghasilkan titanium halida. Reaksi zinc. Zinc akan bereaksi dengan asam, basah, dan non-logam lainnya. Seng yang sangat murni hanya akan bereaksi secara lambat dengan asam pada suhu kamar. Asam kuat seperti asam klorida maupun asam sulfat dapat menghilangkan lapisan pelindung seng karbonat, dan reaksi seng dengan air yang ada akan melepaskan gas hidrogen. Kegunaan titanium dan zinc secara umum. Paduan titanium dikenal memiliki karakteristik yang sangat kuat, meskipun berada pada suhu tinggi, ringan, tahan korosi, dan kemampuannya menahan suhu ekstrim. Karena sifat-sifat ini, paduan titanium terutama digunakan di pesawat terbang, pipa untuk pembangkit listrik, serta pelapis baja dan kapal laut, beserta pesawat ruang angkasa dan rudal. Dan untuk zinc sendiri, zinc terutama digunakan dalam proses peleburan besi serta sebagai campuran paduan logam. Zinc oksida digunakan sebagai pigmen putih dalam cat air atau cat dan sebagai aktivator dalam industri karet. Sebagai pigmen, zinc juga digunakan dalam industri plastik, kosmetik, kertas,
fotokopi, wallpaper dan tinta cetak, dan lain-lain. Dan untuk kegunaan titanium dan zinc pada mesin alat berat, titanium banyak digunakan untuk komponen mesin performa tinggi yang membutuhkan pemuaian rendah dan ketahanan terhadap gesekan. Komponen seperti valve katup mesin, sistem pembuangan, dan pegas suspensi umumnya menggunakan titanium. Dan untuk pada zinc ini, zinc digunakan untuk melapisi bagian mesin alat berat yang terbuat dari besi atau baja untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya proses pengkaratan.